Oke, Assalamualaikum Bang Ahmad. Bang Ahmad. Halo Bang Ahmad. Fokus sapam aja kau paruh. Sapam ini kedaginganku saja loh, kemanusiaanku saja yang sapam. Kemanusiaanku aja yang satpam. Kita yang sana ini bang, tukang kayu bang. Itu pun nggak mandiri ya kan. Jadi tukang kayu pun dia nggak mandiri, bukan hasil jeripayahnya. Ngikutin bapaknya dia, kan? Malah dia nyuruh muridnya ambil apa namanya, keledai. Oke, Bunda Nira, selamat gabung Bunda Nira. Bunda Nira. Halo Bunda. Di sini hujan lah. Noise sana Sal. Aku noise enggak ini? Aku nggak hujan nggak ada noise. Enggak aku bilang noise enggak? Nggak ada. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Mau nanya Bang, Abang live dari jam berapa Bang? Mulai Bang? Dari jam 9 Bang. Oh jam 9. Habis seru kali kulihat sampai nggak tidur aku nonton. Dari jam 9 Bang ya? Oh. Salam Bang ya dari Riau Bang ya. Abang semua. Salam Bang. Bang apa itu? Bang berkibar. Ya. Seru itu Bang. Ya, Abang Bang. serunya itu. Waalaikumsalam. Nontonnya pagi-pagi Bang. Salsa. Ya. Pas baru-baru live itu seru. Oh. Iya di situ serunya karena masih banyak oten-otennya. Kalau udah jam-jam segini, oten itu udah mulai takut dia naik nggak ya? Naik nggak ya? Gitu dia. Itu kalau malam kan Bang, saya nggak pernah lihat Abang kan, ini baru masuk kan. Malam saya masuk rumah Rumbang Sawal, Rumbang Rumah. Itu saya masuk. Kalau malam Madunya Bunda Hidayah udah dikirim belum? Udah. Malam nggak apa Bang? Malam nggak live? Nggak live. Saya malam nggak live ya karena beberapa faktor. Yang pertama, di rumah saya nggak ada sinyal. Yang kedua, saya nggak punya studio kayak teman-teman. Yang ketiga, saya mau istirahat. Oh ya. Oke Bang ya, terima kasih Bang. Aku mau kerja dulu. Sama Bang. Siap, makasih banyak ya Bang berkibarnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini buat si LWS ya. Emangnya ada larangan kau kawin sama mama kandungmu? Ada larangan? Ada rupanya larangannya. Di mana kau dilarang untuk ngawini mama kandungmu, ada rupanya. Ada rupanya larangan dari Yesusnya. Kalau ada kasih datanya lah. Ya. Masih baru hujat, jadi belum punya studio. Bukan belum punya, males aja aku bikin studio. Ya. Males aja dinda-dinda ya. Emang kayak si apa Karesten yang minta donasi buat sesuatu kebutuhannya. Bang Paru nggak pernah minta kebutuhan diri sendiri. Gila lo Linda. Ya nah ya, aku kalau punya studio, bubar. Kalau bikin kau malah kayak SPI, selesai ya. Langsung teriak ortu, cari si Paru. Hancurlah perpuluhan kalau kayak gini, hancur. Ya silakan Dinda, LWS. LWS akun privat.
perjalanan ini serasa sangat menyedihkan. Jika ada Oten di sampingmu kawan, banyak cerita jika ditanya tentang Tuhan. Dalil yang kecil kerasukan. Oh, oh, oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika dia ditanya tentang Tuhannya. Kata dirinya Tuhannya telah lama mati, ditangkap tentara di Balbali. Halo Bang Faruk. Sesampainya di Islam, ku tanyakan semuanya kepada Quran, kepada hadis dan para ulama. Ternyata Oten bohong, ternyata Oten tipu. Tinggal aku sendiri terpaku tentukan. Barangkali di sana ada jawabnya. Kenapa Oten longor semua? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah Oten yang hidup hanya untuk memuaskan nafsunya. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan Oten. Mari kita tanyakan pada kayu yang bergoyang. Angkat kakimu saudara-saudaraku. Siki-siki, raba-raba, siki-siki, jangan diraba. Angkat kakimu adik-adikku Oten. Yakinlah kalian, jalan menuju neraka jelas ada di hadapan kalian. Tetaplah kau berpegang kepada kesesatanmu, tetaplah kau berpegang kepada pendirianmu, tetaplah kau berpegang kepada kejubulan dan juga kemalasanmu. Dipastikan neraka menantimu. Siki-siki, raba-raba, siki-siki, raba-raba. Diberkatilah kau Bang Muhammad, diberkatilah hidupmu. Hidupmu akan jadi berkat buat orang lain, berkat untuk dirimu, berkat buat istrimu, berkat buat anak-anakmu, berkat untuk dirimu, berkat jalan keselamatan untukmu, jalan kesembuhan, jalan kepulihan, jalan semua jalan untukmu dirimu. Kata Abang, siki-siki, raba-raba, siki-siki, jangan diraba. Kawan coba dengar apa jawab Oten ketika dia ditanya tentang Tuhannya. Kata dirinya Tuhannya telah lama mati, ditangkap tentara di Balbali. Sesampainya di Islam, ku tanyakan semuanya kepada Quran, kepada hadis dan para ulama. Diberkatilah kau Bang Muhammad. Tapi Oten bohong, ternyata Oten ditipu. Tinggal aku sendiri terpaku tentukan diri. Barangkali di sana ada jawabnya. Kenapa Oten jugul semua? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah Oten yang hidup hanya untuk memuaskan nafsunya. Atau alam mulai enggan berdampingan dengan Oten. Mari kita tanyakan pada sidang yang bergoyang. Angkat kakimu saudara-saudaraku Oten. Angkat kaki. Angkat kakimu setinggi-tingginya. Hantukan kepalamu
dari Islam, ketika kau menyaksikan kebenaran di dalam iman dan Islam, jelas di dalam matamu, dan kau berupaya untuk menolaknya dengan lisanmu, kau berupaya menolaknya dengan hatimu, kau berupaya menolaknya dengan kedua tanganmu, angkat kakimu adik-adik OTN, hantungkan kepalamu ke dinding, angkat jangan sia-sia, hantungkan kepalamu ke lantai. Itu lebih baik bagimu daripada kamu hidup. Ayo, saya dukung kamu adik-adikku. Semangatlah kamu dengan kesesatanmu. Niscaya neraka menantimu, siki-siki. Raba-raba. Ayo adik-adik OTN, hantungkan siki-siki. Jangan diraba. Oke, kita sapa dulu nih. Abang Loho, selamat bergabung. Halo, selamat sore Pak Rob. Islam Kristen. Kristen Pak Rob. Udah angkat kaki tadi Dinda? Belum? Mananya janjimu Pak Rob? Ya Pak Rob. Udah Bentar, kita sapa dulu yang lainnya. Si Temadan ya. Mana janjimu? Ya Jangan bentar berbohong. Dinda, bentar. Bentar, si Temadan kita sapa dulu. Temadan, selamat bergabung Temadan. Temadan. Oke, turun Temadannya. Oke, gimana tadi? Dinda Aloho? Mana janjimu? Janji yang mana Dinda? Jangan suka berdusta. Dinda, janji yang mana Dinda? Katanya mau melompat di J Marriott itu. Emangnya ada larangan di Bible Yesus untuk kau kawin di mama kandungmu? Ada rupanya. Mana janjimu? Mana larangannya? Kemarin kan udah Mana larangan dari Yesusnya? ditunjukkan kemarin. Mana larangan dari Yesus untuk Oten nggak boleh kawini mama kandungnya. Kalau Assalamualaikum, Bang tidak Faruk. ada, waalaikumsalam Bang Yiki. Saya cuma Oten saya- boleh Mana kawin janjimu? sama mama kandungnya. Mana Saya mau janjimu? cuma kasih informasi bang. Apa itu Bang? Yang tadi yang Iman, ini, kalau Bang. udah ada Oten nanti aja ngomongnya. Kan udah ada Oten, nunggu Oten lama kita. Saudara Iman, tunggu Bang Paru lagi ngomong sama Oten. Ya, biar nggak rusak suasananya ya. Saudara Iman nanti dulu ngomong ya. Lanjut Bang Paru. Ya Faruk, mana janjimu? Janji yang mana sih Dinda? Katanya mau melompat bunuh diri. Emangnya ada larangannya di Bibel? Ada. Bro, diberkati lah Tuhan Muhammad. Bang Naga yang Ada turunkan, larangannya. Bang Naga. Ada larangannya di Bibel untuk kau kawin di mama kandungmu ada. Kalau ada gimana? Kau mau janji lagi? Nah, oke. Kalau ada rekam ini ya dari Yesus ya. Kalau ada larangan dari Yesus untuk Oten mengawini mama kandungnya, lompat aku dari J Marriott. Silakan. Mana datanya? Wah, nanti Oten kau itu siapa? Oten itu siapa? Mana datanya? Oten itu siapa? Orang Tungki. Itu siapa? Oten itu siapa? Kau tanya lagi Oten itu siapa? Jelas dulu kalau ngomong. Ya mana datanya? Siapa Oten itu kau bilang? Nggak jelas juga kawan ini. Nanti ku telepon mamak gua loh ya. Kau jangan main-main sama abangmu kau. Ku telepon nanti mamakmu. Memang di Islam diajarkan seperti itu ya? Enggak, aku gara-gara baca Bibel makanya aku kayak gitu. Oh iya. Wahyu Lukas 19 nomor 7. Buat seluruhku ini yang tidak Islam setuju aku menjadi mengajarkannya rajanya. seperti itu rupanya. Bunuhlah mereka di hadapan. Maru, Makanya aku gara-gara baca Bibel. Musnah. Maru, Oke, mau nanya. Aseng ini dulu. Aseng Islam Kristen Dinda. Kristen. Oke, mau diskusi kok Dinda. Iya, mau nanya ini. Siap bertanya turun kalau nggak on cam. Muhammad itu memang benar di kubur. Apa? Yang kalian sembah itu ya di Pernah kubur dikubur. beneran nih. Apa?
Assalamualaikum Bang Faruk. Ya silakan Bang ya. Salam. Waalaikumsalam. Ya, apa yang mau disampaikan? Saya cuma mau kasih Itu? informasi aja Bang Faruk. Saya dari Makassar ini Bang Faruk. Yang tadi Siap. atas Oh, nama hai, Nuriadin Makassar. Rauf itu Bang Faruk ya. Saya pamit ya. Yang Atas mana? nama saya Atas itu nama Nuriadin siapa? Rauf tadi tuh. Nuriadin Rauf itu. Oh, yang kirim 1 juta. Syukran Jangan Abang dah. disebut, jangan disebut. Aduh, enggak usah disebut lah. Masya Cukup tahu Allah. aja bahwa dari Makassar itu Syukran, ya. syukran. Ya, teman Oh, berarti semua lah. berarti tadi bukan siapa? Bukan si penipu. Bukan. Bukan lah. Bukan. Itu nama saya itu orang Makassar itu. Dari Makassar itu ya. Kerjain aku ya. Ya. Temannya Bang Suma lah itu. Sekampungnya Bang Suma Makassar. Iya, aku pikir tadi Ya. Bang, aku pikir tadi yang transfer itu nama akun peniup api. Dia katanya Bukan. transfer 100 juta. Nah itu nama saya itu Nuriadin Rauf itu ya. Cuma jangan Oh, abang dari disebut lah. Makassar? Nggak enak. Ya alamatnya Jakarta kan. Nah, Jakarta itu. Ya udahlah. Nggak usah lah disebut ya. Udah ya. dah Bang Faruk, rupanya. supaya tidak salah. Siap Bang. Karena Siap terus Daeng, terang, siap Daeng. banyak yang nyumbang ke Bang Suma nyasar gitu loh ya. Siap Ya, Daeng, gitu siap. banyak. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Syukran semuanya. Daengnya, jazakallah khair. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Jadi ngomong-ngomong Bang, itu gimana anaknya si Nora masih hidup? Loh kok lari ke sana? Kau datanya mana? Itu Sakit kau lari ke mana orang kau? Aku kelihatan dia. Kok kayak perempuan kau, bahasin rumah tangga orang kau. Kayak perempuan. Kenapa? Aku bukan laki-laki kayak kau ya, yang suka menggosip di rumah tangga orang ya. Gila, aku dia laki-laki kayak kau. Masih hidup Laki-laki anaknya. suka kali kau menggosip kau. Masih hidup anaknya. Mana datanya? Yesus melarang kau untuk ngawini mama kandungmu mana? Oke lah, cepatlah musnah kalian. Kan ajaran kasih, butuh aja. Sama aja kau sama si gondrong kau, sikit-sikit butuh. Aku heran nih ngoten dia. Laki-laki kok kayak perempuan kan, suka kali kalian menggibah, suka kali kalian gosip. Gak jijik kalian, coba. Aku kalau punya kawan kayak gitu teman-teman, wallahi aku tekek kepalanya. Dekat aku, datang jumpa sama awak kan dibilang, kayak mana anak si Fulan itu? Apa begini-gini anak si Fulan itu? Wih, jijik. Ya lihat laki-laki gitu. Kau laki-laki atau perempuan kau? Suka kali menggosip. Oten ini enggak ya oten. Laki-laki kok kayak perempuan suka kali menggosip kau. Kayak mana lah istri kau? Tekan batin aku rasa istri kau ya. Ya, merepet istrinya dengan kecepatan 2 km per jam, dibalas dia merepet dengan kecepatan 200 km per jam. Laki-laki oten itu. Oke, love you, selamat bergabung, love you. Love you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bunda Hesti, gimana kabarnya? Gila baik bang. Oh ya, Masya Allah, selalu. Ya silakan Bang Love. Nggak, coba ini mau Jin, sehat selalu Bunda Hesti sama Bang Faruk. Ya bang, thank you. Cukup mantau aja penghujat-penghujat. Siap. Makasih Bang Faruk udah naikin. Siap. Dan nanti jasa pantau aja. Siap Bang, siap. Siap, makasih Bang Faruk. Assalamualaikum. Salam. Ya siap Bang, aku siap. Bolang, selamat sore. Pak hujan noise. Yang bolang, selamat sore. Halo Ibu. Sore Kristen Ibu. Islam. Katolik Ibu. Bang. Ya silakan, sampaikan aja dulu aturannya itu. Nah, kau mau diskusi nggak? Kalau kamu mau diskusi, nggak apa-apa kayak gini. Tapi kalau kamu mau bertanya, kamu harus open cam. Harus open cam. Tapi kalau kamu nggak mau bertanya, kamu nggak mau open cam, habis bertanya langsung turun. Pilih mana? Pulang. Bentar, caranya gimana ya? Bentar ya.
Ini biar kuundang ya Dinda Bolang ya. Biar kuundang ya Dinda ya. Nah, terima dah Dinda, terima. Terima pengaktifkan kameranya Dinda. Nah, gitu Dinda. Oke. Duh, bisa ini. Aku nyimak dulu. Ya, silakan karena sudah on cam. Yang Bolang ini sudah on cam, silakan kita izinkan untuk bertanya, silakan. Aku nyimak dulu aja, Bang. Nyimak apa? Enggak ada lawan diskusiku saat ini. Yang ada cuma Anda selaku iman Kristen gitu loh. Oh, aku cuma pingin kenalan sama Bunda itu. Sambil nyanyi deh tuh. Baru itu Esti nyanyi ya kan, lari dia di atas bukit. Nah gitu kan asik ya Bunda. Babi itu enak ya Pak, babi itu ya. Oh iya. Kamu pernah makan babi kan? Kalau menurut Yesus babi itu enak nggak, Bang Bolang? Waduh, aku belum pernah ketemu Yesus, nggak tahu. Besok saya tanyakan ya kalau udah ketemu ya. Tapi di dalam Yesaya 66 nomor 17, pemakan babi, tikus dan menjijikkan itu disuruh binasakan itu loh Bang. Pernah tahu nggak Bang? Bibel Abang yang mengatakan itu loh. Enggak, makanan enak kok dibinasakan ya tuh. Oh enggak, pemakan babi, tikus dan binatang menjijikkan dalam Yesaya 66 nomor 17 diperintahkan untuk dibinasakan. Aku dari sampai sekarang belum pernah binasa juga. Sehat walafiat ini. Berarti Bibelnya Abang salah ya? Waduh, aku tuh udah pernah baca Bibel, udah pernah baca Terbukti kan teman-teman kan, mereka ini masih Kristen karena memang nggak pernah baca Bibel, seumur hidup nggak pernah baca Bibel. Ya. Ini kubuka datanya ya, ini datanya ini. Mana? Yesaya 66:17 ini ya. Nih. Bentar ya, besarkan diri, nggak bisa ya. Ini dia. Taruh kameranya ya. Nih. Yesaya 66:17. Orang yang menyucikan dan membersihkan diri untuk masuk ke taman-taman, mengikuti seorang yang dari tengah-tengahnya, sambil memakan daging babi, binatang-binatang menjijikkan dan tikus. Mereka itu akan dibinasakan bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan ini loh. Orang-orang yang makan babi, tikus, dan binatang menjijikkan akan dibinasakan loh. Kata kitab Yesaya kemudian. Ini salah ya. Kitabnya salah Bibelnya ini ya. Serem-serem ya. Serem-serem itu. Iya salah ini. Bibelnya salah nih kan. Ya, Bibelnya salah ini kan, Bang Bolang kan, harusnya kalian tuh makan babi gitu kan? Iya, makan enak ya babi ya. Bibelnya berarti salah kan? Ya, mungkin juga aku ya udah tahu tuh salah apa enggak, aku belum pernah baca. Nggak ada gini loh, ya untuk si Bolang ya, sama teman-teman Kristen di bawah ya. Kok gitu ya? Nggak ada marwah kitab kalian itu, nggak ada marwahnya sih. Kitabnya ke kanan, umatnya ke kiri. Sebahagian ada yang guling-guling Kristen ya, guling-guling. Cair dong, diberkatilah kau Bang Baby cek. Jadi gini ya, Bang Bolang ya, aku mau tanya nih Bang Bolang. Ya. Jika begitulah ya, jadi apa fungsi kitab kalian itu? Bibelnya apa fungsi itu? Fungsi Bibel itu apa gitu loh? Atau juga didustakan ya Bibel itu? Waduh, gimana ya, aku tuh nggak tahu tentang Bibel itu apa, nggak tahu aku. Oh berarti gini ya, intinya
Bang Bolang ini saat ini masih Kristen karena nggak tahu isi Bibelnya ya, nggak pernah baca Bibelnya ya. Nggak pernah baca. Nggak pernah baca. Jadi kalau ke gereja masih ke gereja juga Bang Bolang? Iya ke gereja lah. Hari apa? Hari Minggu. Kalau nggak capek. Hari Minggu kalau nggak capek. Ngeri ya. Duh, gini Pak. Tahu reserse kan? Reserse tahu polisi itu tahu kan reserse? Iya. Itu jarang ngantor, Dia tuh harus di masyarakat. Nah, itu seperti saya itu kan nggak perlu ngantor. Oh, nggak perlu ke gereja gitulah ya? Iya, nggak perlu ya. Kenapa nggak perlu ke gereja? Abang kenapa nggak perlu ke gereja? Tugasnya reserse. Nggak jadi gini Bang Bolang. Harus menyamar jadi orang jahat ya. Gini Bang Bolang. Iya gimana? Ketika abang nggak pernah ke gereja gitu, kalau sibuk nggak gereja gitu loh, nggak ada teguran dari pendetanya gitu, nggak ada? Nggak ada ya, tempatku bebas ya. Nggak ke gereja ya, nggak dimarahin, nggak komen penting berbuat baik gitu aja, cinta kasih itu. Jadi kalau perpuluhan ada diminta perpuluhan, ada bayar perpuluhan abang? Enggak ada. Itu namanya tempat tapi saya kan, kolektor. Sukarela. Iya. Enggak, perpuluhan, kolektif sama perpuluhan kan beda. Beda. Protestan sama Katolik beda ya Pak ya. Iya, abang Protestan. Bukan, saya Katolik. Oh Katolik, iya Katolik nggak ada perpuluhannya ya Katolik ya. Katolik lebih santai lah. Nggak perlu ngafalin kitab-kitab apa itu Bibel itu nggak perlu, nggak usah, nggak penting. Loh, cuma tapi cinta kasih aja, sudah itu. Cinta kasih? Iya, cinta kasih. Jadi sama sesama harus mengasihi gitu. Oh, abang tahu nggak? Iya, abang tahu nggak di dalam Bible, abang itu kalau mau ikut Yesus, ya syaratnya itu abang harus benci sama kedua orang tua, sama istri dan anak-anak. Tahu nggak? Waduh, itu nggak boleh itu. Iya, tapi begitu. Lukas 14 nomor 26 isinya kayak gitu. Iya Pak. Aduh, aku belum pernah dengerin itu. Buka ya, itu buka. Promo saya Pak, nggak pernah ngomong gitu Harusnya sayang sama pemeluk agama lain juga harus sayang. Seperti sama bunda itu, wah galak itu bunda itu. Itu harus dimarahin, itu harus sayang juga. Ini datanya nih. Ya. Ini bisa nampak, abang bisa nampak Abang Bolang? Bisa nampak bacaan ini? Enggak nampak Aku agak plus mata. Nampak enggak? Enggak Coba bacain aja Pak. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi untuk jadi murid Yesus, itu harus benci bapak, istri, bapak, mama, istri, dan anak-anak, saudara laki-laki dan perempuan, bahkan dirinya sendiri. Baru tahu nggak abang ini? Baru tahu ini. Iya, baru tahu ini. Enggak, aku belum pernah. Di ajaran tempatku nggak ada itu. Iya, berarti selama ke gereja, izin ya Bang Bolang dengan usia segini, selama ke gereja, pendeta nggak pernah bacakan ayat ini? Enggak pernah. Oh, kalau ini pendeta ya, tempat saya namanya Romo. Iya, tahu Romo ya. Romo ya, bukan pendeta. Iya, kalau ini pernah baca nggak abang ini? Belum pernah. Ya. Bentar, belum kubaca loh Bang, kok belum. Ya. Oke. Ini Amsal 7 nomor 16 sampai 19. Ini isi Bible kalian ya, Amsal 7 16 sampai 19. Aku sudah menyiapkan tempat tidur dengan kain yang indah berwarna-warni dari Mesir, juga mengharumkannya dengan mur, gaharu dan kayu manis. Mari kita bercinta sampai puas hingga pagi dan bersenang-senang menikmati birahi, karena suamiku tidak ada di rumah
dia tidak akan pulang sebelum akhir bulan karena dia membawa sangat banyak uang untuk mengurus sesuatu di tempat yang jauh. Gimana pendapat abang? Gimana ya? Aku juga baru baca ini ya. Enggak, maksud aku gini loh bang. Gimana pendapat abang membaca ayat itu gitu loh? Apakah pantas kalimat seperti itu, narasi seperti itu ada di dalam yang katanya kitab suci? Ya, nak jujur aja, nak itu sih tidak pantas. Tapi semua orang suka gitu. Sama kita itu ya. Ya ada. Pantas tapi semua orang suka bang ya? Apa ya gak suka? Bapak suka gak? Oke, jadi gini, kalau di kami, andaikan pun kami suka terhadap hal itu, tapi kami dikekang karena kami dilarang, nggak boleh. Iya, makanya itu aku juga, makanya fungsi agama itu sebenarnya itu untuk membatasi manusia untuk berbuat yang enak-enak gitu itu, ya kan? Tapi di abang nggak dilarang. Gimana itu? Malah belum pernah melakukan itu, Enggak, kalau melakukan pun nggak dilarang ini. Hosea 4 nomor 14 ini. Waduh, bisa dipenjara itu Pak, itu berat itu Pak. Ini Hosea 4:14 ini saya baca ya. Ini saya baca ya. Kalau melakukan itu tuh takutnya dipenjara tuh loh Pak. Dihukum nanti gimana? Ya, kalau mau sama mau. Waduh, anak Samuel kita kena pasal sekarang nggak boleh itu. Kalau mau sama mau. Ya nanti kalau ketahuan digerebek di hotel gimana? Nanti masuk polsek. Iya mau sama nggak ada pidananya lah kalau mau sama mau bang. Abang ini pun lucu. Ada bang, kan nggak resmi. Kalau sama istrinya. Hosea 4 nomor 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Nggak dihukum ini berzina. Atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Dan umat yang berpengertian akan runtuh. Itu gimana lagi? Aku juga belum pernah baca itu bang. Aduh, semua belum pernah dibaca. Berarti wajar lah ya. Abang itu masih Kristen karena abang tidak kritis dan tidak tahu apa-apa tentang Bible Anda ya. Ya itu cuma itu, aku tuh cuma berpedoman cuma satu aja, cinta kasih. Katanya kalau pengen masuk surga itu cuma curus cinta kasih saja. Izin asar dulu Bang Faru. Iya, silakan. Asal. Oke, sekarang saya tanya gini, ya berarti benar ya, abang ini masih Kristen karena abang nggak tahu isi Bible abang ya? Iya. Dan yang mengajarkan abang, mengatakan ke abang, intinya cinta kasih, biar masuk surga, intinya mengamalkan cinta kasih gitu kan? Iya. Iya, yang mengajarkan itu siapa? Romo. Ada Romo, suster gitu yang. Romo yang ngajar. Dari SD kan ada pelajaran itu di sekolah tuh ada pelajaran sebelum dibaptis tuh kan selama berapa tahun itu kan harus ikut pelajaran dulu. Itu kan yang penting Romo sama suster ya. Iya. Tapi bagi Yesus, kata Yesus dalam Markus 12:29, hukum yang utama itu dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Hukum yang utama bagi Yesus itu, abang harus mengesahkan Tuhan. Itu yang utama, bukan cinta kasih, kata Yesus. Bahkan di dalam Matius 10 nomor 34, Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang ke dunia membawa damai. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Tidak ya. Tuhan Yesus Kristus tidak bawa pedang ya, dia tidak pernah. Loh, itu kata Biblemu bang. Kata Biblemu. Saya lihat filmnya, filmnya tuh tidak, Yesus tidak perang loh, dia tidak. Filmnya itu bohong itu. Ini Matius 10 nomor 34 ini.
Kata Bible ini bang, bukan kataku. Gak boleh kita berbohong. Ini. Ya. Ini kata Bible. Ini teman-teman di bawah nggak percaya bang Kristen loh. Ya nggak apa-apa ya. Itu kan asasi masing-masing. Yang penting kan kita hidup rukun ya, tuh saling menghormati. Gitu. Nggak apa-apa. Ini Matius 10 nomor 34 nih. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kata Yesus ini loh, Matius 10 nomor 34 loh. Gimana coba? Lah aku baru tahu juga ini. Kok beda ya sama yang diajarkan Romo itu beda ya. Romo tuh beda bang. Makanya gini bang. Makanya dulu aku Kristen, setelah aku baca Bible aku Islam. Ternyata apa yang dibilang pendetaku berbeda dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Nggak apa-apa bang, itu keyakinan masing-masing. Kalau istilahnya keyakinan itu kan harus diyakini bener, atau nggak apa-apa. Tujuannya juga besok surga ya kan? Ya nggak apa-apa. Kapan pula Yesus bilang kapan pula Yesus menjanjikan surga kepada iman Kristen? Ya itu kan tujuan setiap agama di situ ya kan. Siapa yang bilang Yesus itu membawa agama Kristen? Siapa ya, aku ya tidak tahu ya. Aku cuma ngikut aja lah. Siapa tahu ada surga beneran ya kan. Siapa tahu kalau udah ada gimana ayo. Surga yang beneran itu gini Dinda Bolang dengar ya. Surga yang benar itu adalah surga yang disampaikan Al-Quran. Itu surga yang benar. Karena apa? Ketika Al-Quran memaparkan kondisi surga, dia bisa menjelaskan secara detail ada apa di surga. Kalau Bible tidak bisa memaparkan bagaimana kondisi surga dan ada apa di surga. Kondisi surga ada apa? Nah, kalau di Islam ya, di surga itu nanti kita memiliki pelayan, dipertemukan di kita dengan istri dan anak-anak kita, dengan keluarga kita yang beriman, leluhur kita dan anak keturunan kita yang Islam. Dan di dalamnya itu di dalam surga ada sungai yang mengalir di bawahnya. Di situ ada buah-buahan, minuman yang sedap rasanya. Kita akan duduk bersandar di dipan-dipan. Terangnya itu tidak menyengat seperti terbakar matahari, dinginnya itu tidak menggigil seperti dinginnya bumi. Semua dimudahkan atas kita. Apa yang kita inginkan ada di surga, gitu loh. Dan semua yang ada di surga itu bersifat suci. Sementara di Bible, sepengetahuanku yang ada, pertama pesundal duluan masuk surga, Hosea 4:14 tadi. Udah, yang ada di surga berarti surganya Oten itu pesundal. Kedua, perang melawan naga dalam kitab Wahyu. Ketiga, perkawinan anak domba, Wahyu 19 nomor 7. Keempat, puji-pujian. Di situ nggak ada makan lagi, nggak ada minum, nggak ada makan, nggak bertemu dengan istri dan juga anak-anaknya. Abang sayang istri dan anak-anak nggak? Iyalah, sayang banget ya. Sayang, oke. Ketika nanti di surga, abang nggak ketemu lagi sama istri dan anak-anak abang rasa surganya nikmat nggak? Ya kalau memang disuruh begitu ya ngikut aja ya kan. Enggak, bukan masalah ngikutnya. Jujur di hati Anda, ketika nanti di surga Anda tidak dipertemukan lagi, tidak bertemu lagi dengan istri dan anak-anak, apakah surga itu tempat yang mengasihkan buat Anda? Menyenangkan? Ya apa? Ya enggak apa-apa, memang gitu. Memang meninggal ya sendiri. Kalau ditinggal. Bukan meninggal loh, aku bilang. Meninggal. Yang aku bilang gini, yang saya tanyakan ini gini, tapi jujur ya, tapi terserah Anda mau jujur atau tidak. Ketika Anda berada di surga, tapi tidak dipertemukan dengan istri dan anak-anak Anda, bagi Anda surga itu tempat yang menyenangkan atau tempat yang tidak menyenangkan? Menyenangkan dong. Meskipun tanpa anak istri? Iya, nggak apa-apa. Berarti nggak sayang anak istri lah, Bang.
Enggak sayang lah berarti. Masuknya surga kan nggak bareng-bareng bang, kan loh nggak bareng. Bukan masalah bareng atau nggak barengnya. Masa sih kamu tuh tidak kecarian mana istriku, mana anakku, nggak ada gitu. Ketiga kali lah Anda sebagai seorang ayah. Nanti kalau ketemu istri lagi nanti mau pergi mancing pak, pergi apa dimarahin, wah nggak enak dong malah. Enggak. Katanya ada sungai di surga. Di surga ada sungai. Nanti kalau mau mancing ada istri, jangan mancing sini, nanti dimarahin lagi. Oh di dunia dimarahin istri, di surga dimarahin istri, waduh susah malah nanti. Oh berarti di dunia sudah menderita dia dengan istrinya gitu. Iya dong. Oh iya di dunia udah menderita. Laki-laki kan gitu bang, dari kecil dimarahin ibu, ya kan, sudah dewasa nikah dimarahin istri, ya besok meninggal dimarahin Tuhan, nanti apa tuh cilaka, masa meninggal di surga dah ketemu lagi nanti dimarahin lagi nanti. Aduh memprihatinkan kali ini, aduh kali. Jadi kalau nantilah di surga ada perempuan yang diberikan kepada Anda menerima atau tidak? Wah tidak Pak, wis. Apa? Perempuan tuh repot. Enggak. Kenapa? Sukanya marah-marah. Enggak, ini enggak marah-marah dia. Enggak marah-marah lagi dia. Awalnya gitu tanya bunda itu yang di bawah. Itu beda. Itu ini kayaknya udah trauma. Nanti kalau udah jadi istri, kayaknya ini bolang ini udah trauma nih dia sama hidupnya sendiri. Jadi macan ya. Itu bohong itu. Loh, awal mula tuh cewek tuh gitu, awas pendekatan aja jadi kayak kucing atau udah jadi istri, wah berubah jadi macan itu nanti. Ya tak bang. Aku nge-like. Iya. Oke, coba kita sapa dulu. Aman. El Tarigan, selamat bergabung El Tarigan. El Tarigan. El Tarigan. Tuh apa yang ngajarin aku agama itu seperti suster tuh jalan-jalan tuh loh, tuh jalan tuh. Udah tua jalan. Ya, selamat sore. Sore. Halo. Dia ngikut aja sama ini. Dia ikut aja ya. Dia nggak tahu apa-apa tentang Bibelnya. Profesinya apa ini? Tadi Bolang, profesinya apa? Siapa saya? Saya penjual nasi goreng bang. Penjual nasi goreng. Ini lagi di mana ini? Iya, bolangnya lagi di mana ini? Iya, di Rumah Sakit Panti Rapih. Oh iya. Di Jogja. Rumah sakit apa? Panti Rapih. Hah? Di Panti Rapih. Rumah Sakit Panti Rapih Jogja. Oh enggak. Panti Rapih itu sejenis rumah sakit jiwa ya? Roti di Medan. Di rumah sakit. Iya, sejenis rumah sakit jiwa. Bukan loh. Rumah sakit beneran. Waduh, rumah sakit jiwa. Berat. Jadi rumah sakit apa itu Panti Rapih itu? Rumah sakit itu untuk orang sakit. Iya, sakit apa? Abang sakit apa rupanya di situ? Nganter ibu saya, nganter mama itu cuci darah. Oh itu dapat gift itu dari Bang Budi itu. Apa itu? Kopi itu apa itu? Oh ya, makasih. Oh berarti dari kecil Bang Bolang itu nggak pernah baca Bibel ya? Enggak pernah. Kacau gitu. Oke, Bang Faruk 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Di sini udah waktu salat. Tadi khusus untuk Abang Yan tadi saya minta maaf, saya turunkan tadi karena kata Boru Naga kan Oten susah dicari. Abang menyampaikan itu makanya saya minta naik. Saya saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya menurunkan Abang tadi ya. Saya minta maaf. Rupanya beliau mau ingin menyampaikan, beliau sumbang. Karena kata Boru Sinaga tadi susah lagi Oten ya. Jadi biar saya pikir Muslim saya turunkan. Itu aja saya mau sampaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak makan roti Medan, jadi aku belilah roti Medannya. Jadi beli roti di Medan kayak gini ya. Oke, El Tarigan, selamat bergabung El Tarigan. Ya, selamat sore. Ya, Islam Kristen? Kristen. Ya, gimana? Ada yang mau kamu tanggapi dengan perihal tentang jawaban dari Mbolang ini tadi tentang imannya? Iya, itu cerita tadi agak sulit ditanggapi karena nyerempet kemana-mana itu nggak fokus. Ya, dia nggak tahu apa-apa loh tentang Bibelnya loh. Ya memang nggak tahu, nggak mau tahu pusing. Pusing kan? Pusing kan ini kan? Gimana Tarigan? Iya, gimana? Apa yang mau kita diskusikan? Kau nggak mau menanggapi Mbolang, kau mau berdiskusi. Ya terserah mau ada topik baru atau ini khusus nanggapi Bolang ya, hanya itu. Nggak, terserah. Kalau kau nggak mau tanggapin Bolang, kita ke tema boleh. Dari pagi aku buka tema ini, nggak ada yang menyinggung tema ini. Apa temanya? Salam banyak Kristus. Anda tahu nggak di dalam Bible Anda itu ada banyak Kristus? Enggak. Oke, kita buka yang satu-satu ya. Iya. Kita mulai dari Lukas 2 nomor 11. Kristus yang sejak lahir dia sudah Kristus. Ingat ya. Lukas 2 nomor 11. Ini datanya Dinda. Nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Data ini menunjukkan sejak lahir dia sudah Kristus, kan betul? Betul tidak? Iya. Betul. Sekarang kita ke KPR 2 nomor 36. Nggak usah kamu sih. Kita nggak ngerti. Nah. 2 nomor 36. Iya. Ini Kristus yang kedua. Ya. KPR 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, Kristus yang kedua ini adalah Kristus yang setelah melalui proses penyaliban dia menjadi Kristus. Karena narasinya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Setelah dia disalibkan, lalu dia menjadi Kristus. Jelas dua pribadi yang beda ya, dua orang yang beda ya. Yang pertama, dari lahir dia sudah Kristus. Yang kedua, setelah melalui proses penyaliban, dia baru jadi Kristus, dijadikan Kristus. Sekarang Kristus yang ketiga. 2 Korintus 11 nomor 10. Nih. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku. Ini diriku di sini Paulus ya. Aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Kristus pertama, Kristus yang sejak lahir sudah Kristus. Kristus kedua, Kristus yang setelah mengalami penyaliban dia jadi Kristus. Kristus yang ketiga adalah Kristus yang ada di dalam diri Paulus. Yang jadi pertanyaan, dari ketiga Kristus ini, Kristus yang mana yang Anda tuhankan dan Anda sembah? Silakan.
Oke, terima kasih saudaraku. Kalau yang saya baca dengan cermat dan teliti, kelihatannya Anda salah paham. Ya, jadi tidak ada dikatakan bahwa misalnya Kristus yang kedua setelah disalib dia jadi Kristus. Coba baca pelan-pelan. Ya, baca pelan-pelan. Buka lagi ya nih ya, dua. Ya, Kristus yang kedua. Ya, coba. KPR 2 dari KPR 2 ya. Silakan. Nih. KPR 2 nomor 36-nya ini. Nih. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Telah membuat Yesus yang telah Anda salibkan itu menjadi Kristus. Dia menjadi Kristus, ya dijadikan dia Kristus, dibuat dia Kristus setelah dia melalui proses penyaliban. Kan begitu kita mengamati teksnya kan? Sementara Lukas 2:11 sejak lahir dia sudah Kristus. Jelas beda. Kalau memang sosok di sini adalah sosok yang memang Kristus sejak lahir, gak mungkin redaksinya itu mengatakan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Kristus. Gak mungkin seperti itu narasinya. Berarti sebelum dia melalui proses penyaliban dia bukan Kristus. Sementara Lukas 2:11 tanpa mengalami proses penyaliban baru lahir saja dia sudah Kristus. Dan yang ketiga dalam 2 Korintus 11 nomor 10 tadi, di mana Paulus mengklaim dalam dirinya pun ada Kristus. Maka dari ketiga data ini yang saya tanyakan, Kristus yang mana yang Anda tuhankan dan Anda sembah? Silakan. Ya, jadi Kristus yang dimaksud sebenarnya sama saja. Nggak ada perbedaan yang 1, 2, dan 3. Beda lah. Ya. Mau berapa kali aku menjelaskannya ke kamu? Coba lah. Lukas 2:11 dia sudah Kristus sejak lahir, betul? Iya. Nah, KPR 2:36 dia dijadikan Kristus, dibuat Kristus setelah melalui proses penyaliban, betul? Coba saya terangkan ya. Izinkan saya menerangkan juga dari segi pemahaman kami ya. Ya. Semoga tidak ada pemaksaan opini di sini. Kita boleh saling mendengar dengan baik, oke? Siap, Bang? Boleh saya lanjut? Silakan, tapi pakai data ya, jangan ngarang ya. Iya, data yang saya baca ini yang Abang sampaikan, yang Abang baca sebetulnya. Saya nggak jauh-jauh. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Ya. Coba perhatikan pelan-pelan apakah ada perkataan bahwa Tuhan dan Kristus itu Tuhan atau Kristus yang nge-lag ya. Mana suaranya? Nge-lag. Hah? Halo, dengar? Dia nggak berlarang nge-lag tuh. Silakan. Ya, Oke. Saya tidak akan ambil jauh data-data yang lain, cukup dengan data yang Anda bacakan tadi. Saya baca sekali lagi. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, ya. Jadi orang Israel harus tahu dengan pasti suaranya nggak ada. Berarti dia ini 2 akunnya naiknya. Nggak tahu. Dia naik 2 akunnya. Enggak, satu, enggak ada 2, satu aja. Ini yang bolang siapa? Oh, yang bolang ini diem.
halo. Jangan di-mute lah. Enggak, saya nggak ada mute. Salah, maaf. Aku yang mute, Nen, ngomong. Astaga, gimana sih? Oke, kita. Sorry. Oke. Saya lanjut aja. Saya nggak perlu data-data yang lain. Cukup data yang Anda bacakan tadi. Kita baca coba pelan-pelan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan, telah membuat Yesus. Ingat, berarti ada past tense. Ya, ada tindakan masa lalu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Jadi sementara Anda berfokus setelah penyaliban baru dia jadi Kristus. Jauh benar pengertiannya. Lanjut. Silakan. Saya tanyakan gini, dalam KPR 236 ya, dia menjadi Kristus atau sejak dulu bahkan sejak lahir sudah jadi Kristus? Iya, betul. Enggak, saya tanya. Di dalam redaksi KPR 236 dia dikatakan dibuat menjadi Kristus atau sejak lahir sudah jadi Kristus? Di sini jelas tidak dikatakan apakah dia sejak lahir atau tidak, tapi itu perbuatan masa lalu, bukan perbuatan setelah dia dibuat. Dengar dulu, dia dibuat menjadi Kristus atau sejak lahir sudah Kristus? Mohon maaf, kenapa mesti dipaksakan sejak lahir? Kenapa harus dibahas itu? Karena gini Dinda, di dalam Lukas 2:11 redaksinya itu sejak lahir sudah Kristus. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Begitu dia lahir Kristus. Tidak ada narasinya mengatakan telah membuat yang lahir ini Kristus, tidak. Sementara KPR 2 nomor 36 dia dibuat jadi Kristus. Jelas beda dong. Sama halnya gini, hari ini telah lahir bagimu jenderal di kota Daud. Dengan narasi yang begini, mengatakan, untuk itulah dia dibuat menjadi jenderal. Sebelum dibuat jadi jenderal, dia bukan jenderal. Gitu loh. Karena kejeneralannya itu dibuat. Sementara yang satu lagi dia memang jenderal. Dari lahir dia jenderal. Karena tidak ada redaksi atau narasi mengatakan dia dibuat jadi jenderal. Anda saja yang berupaya untuk mempelintir Bible Anda sendiri. Anda saja yang berpura-pura tidak memahami redaksi ataupun narasi di dalam kitab itu tadi, baik dalam kitab Lukas maupun di dalam KPR 236 tadi. Jelas loh narasinya itu. Dalam KPR 236 dia dibuat jadi Kristus. Yang telah kau salibkan itu dibuat jadi Kristus. Sementara Lukas 2 nomor 11 dia memang dari lahir sudah Kristus dan tidak dibuat. Tidak ada diksi di situ tertuliskan kata dibuat dia jadi Kristus. Gak ada dalam Lukas 2 nomor 11. Lain lagi, Kristus yang ada dalam diri Paulus, gitu loh. Kristus apa lagi nih? Kapan pula lagi lahir Kristusnya ini, gitu loh. Tiba-tiba dalam diri Paulus pun ada Kristus. Maka muncul 3 Kristus di situ yang jadi pertanyaan. Dari ketiga Kristus itu tadi, Kristus yang mana yang Anda tuhankan dan Anda sembah? Jangan pula Anda mengatakan sama. Itu berarti Anda tidak bisa menelaah dan juga memahami ya narasi dari Bible Anda sendiri. Silakan. Oke, terima kasih saudaraku. Begini, saya tidak akan pernah memaksakan pandangan saya terhadap Bang Paru. Saya juga berharap Bang Paru jangan memaksakan pandangannya. Kita berdiskusi. Saya belajar memahami apa yang Bang Paru sampaikan. Mungkin walaupun saya tidak terima, tapi izinkan, coba perhatikan kata demi kata. Ya, bahwa tidak ada dikatakan bahwa di Kristus yang kedua dia menjadi Kristus setelah penyaliban. Coba bayangkan, pelan-pelan aja. Saya tidak mengatakan penyaliban, dengar Dinda. Dalam KPR 2 nomor 36 dia dibuat jadi Kristus enggak? Ya, pada telah ada kata telah. Dibuat kan, telah dibuat dia jadi Kristus kan? Iya betul. Oke, dalam Lukas 2:11 ada nggak kalimat dia telah dibuat jadi Kristus? Tidak ada kan? Tidak ada, jelas beda. Sama analoginya begini. Ya, telah dibuat donat bagimu. Sebelum donat ini dibuat, apakah Anda bisa melihat donat atau makan donat? Tidak.
Karena donatnya belum dibuat gitu loh. Belum ada donatnya. Sama halnya dengan narasi yang dalam KPR 236. Dia belum dibuat dari Kristus. Maka berarti sebelum dia dibuat Kristus, sebelum dijadikan dia atau dibuat dia Kristus, dia bukan Kristus. Oke. Ada orang, Pak. Saya tanggapi. Ya, kita bermain analogi. Ada seorang murid, ya, duduk di kelas, ya. Tiba-tiba, kemudian narasi yang kedua, orang yang telah menjadi murid itu telah menerima rapor dari gurunya. Nggak nyambung analoginya itu. Waduh. Nah, silakan pelan-pelan, jernih. Coba berpikir jernih. Enggak nyambung. Analoginya yang cerdas sedikit lah.